Ya, terima kasih. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh media nasional Trans 7, kami sangat prihatin bahwa media-media sekelas nasional yang sudah begitu lama menjadi platform media bagi masyarakat masih melakukan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai media, justru malah melakukan ujaran kebencian, ya, melakukan framing yang tidak pas dengan mengambil potongan-potongan video-video yang itu justru juga melukai kaum santri dan masyarakat pesantren. Nah, ini kami mengecam betul. PCNU Kabupaten Pati juga mengecam dan meminta kepada pemerintah melalui KPI untuk mencabut izin Trans 7. Jadi itu sudah sangat keterlaluan. Tidak selayaknya sebagai sebuah media mainstream seperti itu melakukan hal-hal yang sifatnya sangat keji dan melakukan ujaran-ujaran kebencian dan memframing pesantren seperti itu yang jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya bagi pesantren. Sejauh ini kan sudah ada permohonan maaf, Pak, dari pihak Ratu itu sendiri, Pak. Itu udah cukup atau belum, Pak? Ya, tidak cukup minta maaf. Kalau nanti semua orang yang melakukan sesuatu kesalahan itu hanya cukup minta maaf selesai, ya nanti tidak ada pembelajaran. Menurut saya ini pembelajaran yang berharga bagi seluruh media nasional kita. Jadi karena bukan hanya masalah sepele ini adalah masalah kaitannya dengan entitas pesantren. Pesantren yang kontribusinya jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini kemudian diframing sedemikian rupa dan kita melihat itu Trans 7 itu ada beberapa tayangan-tayangan yang memang seakan-akan mendeskripsikan dari pesantren itu sendiri. Negara saja itu harusnya terima kasih kepada pesantren. Karena apa? Karena pesantren itu lahir dari masyarakat, dibangun secara mandiri oleh masyarakat, oleh para kiai dengan biaya mandiri dan ikut serta membantu mencerdaskan bangsa, menyiapkan SDM yang luar biasa tanpa harus merepotkan pemerintah. Kan baru-baru saja baru-baru kali ini aja pemerintah perhatian melalui undang-undang pesantren, itu pun belum sepenuhnya. Ada hari santri juga sebagai penghargaan yang mungkin sebagai bukan balas jasa, karena jasa pesantren bagi negeri ini tidak terhitungkan. Nah, kok tiba-tiba di framing sedemikian rupa bahwa seakan-akan pesantren ini pendidikan yang buruk, yang tidak punya kontribusi sama sekali dengan pemerintah. Ini kan naif sekali. Menurut saya harus proses hukum, lanjutkan proses hukum dan cabut izinnya. Dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh media. Terus diboikot berarti, Pak, ya? Tidak hanya diboikot, kalau boikot sudah kita boikot ya. Warga Nahdien instruksinya, saya juga menginstruksikan untuk pemboikotan seluruh aktivitas dari Trans 7 dan korporasinya. Tetapi jauh dari itu, proses hukum tetap jalan. Karena siapa di balik dalang ini dan apa tujuannya? Nah, ini kalau ini sudah menjadi sebuah gerakan ideologi yang justru nanti berbahaya dengan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia, ini kan berbahaya, sangat berbahaya. Jadi tidak hanya sekedar dengan Lirboyo, tidak hanya sekedar dengan status Kiai Mansur, tidak hanya dengan pesantren-pesantren saja, tapi ini kaitannya dengan keutuhan dan keberlangsungan NKRI. Kalau ini dibiarkan, nanti akan sangat berbahaya bagi kelangsungan NKRI.